Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adaptora Agusti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Daskaf Jaga Ada Suara dan dari Bapak. Oh ya, saya Rahmat Aziz Nabawi, dosen dari jurusan dosen dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Oke, Bapak adalah narasumber dari wawancara Aktiva Kedima kampus kami. Bagaimana perasaan Bapak menjadi bagian dari Civitas Akademika kampus? Pertama ya, rasanya bangga menjadi bagian dari orang yang menjadi guru. Jadi bagian dari guru, saya di sini sebagai dosen, sebagai guru mempunyai rasa kebanggaan di diri saya untuk menjadi bagian orang yang mencerdaskan anak didik bangsa. Itu rasa kebanggaan. Kalau perasaan yang ditanya ya rasanya saya bangga mengabdi, terutama di kampus sendiri, karena saya alumni di sini dan saya merasa bangga mengabdi di sini, ikut berkontribusi menjadi bagian dari pengajar yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu rasa yang saya rasakan, perasaan saya saat menjadi dosen di sini. Bagaimana kontribusi unik yang bisa Bapak berikan untuk pengembangan fakultas atau prodi Bapak nanti, Pak? Nah, kalau kontribusi ya begini, kita kan punya rencana, ada namanya Renstra, rencana strategisnya universitas. Jadi itu biasanya per 5 tahun. Nah, UMP ini mau kemana ke depannya? Nah, tentu kita memberikan kontribusi untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh UNP. Nah, saat ini UNP melihat perkembangan zaman. Nah, orang semuanya sudah terjadi di dunia ini, namanya era internasional. Ya, orang sekarang bisa saja dari orang Indonesia bekerja di negara lain, begitu juga orang lain bisa bekerja di negara kita. Nah, itu tidak bisa kita hentikan, kita tidak bisa menutup sebagai negara tertutup. Contohnya seperti Korea Utara, kita tutup, kita tidak maju. Nah, kita harus menjadi negara yang terbuka. Hampir semua negara sekarang itu saling bertukar tenaga kerja, ya, saling bertukar tempat untuk orang. Nah, oleh karena itu, maka UNP sekarang itu berupaya untuk menjadi kampus dengan standar internasional. Nah, pertanyaannya, apa kontribusi unik yang harus saya lakukan? Yang pertama itu adalah bagaimana membantu UNP ini melalui aktivitas penelitian, mengajar, penelitian pengabdian saya itu juga berskala internasional. Nah, sehingga misalnya saya mengajar, tapi sekarang ini orang kalau kita mau berstandar internasional, tentu mengajar saya itu harus dengan minimal materinya sudah dalam bahasa Inggris, buku yang diberikan. Nah, mahasiswa juga sudah diajak berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, sudah dalam mengajar mungkin kita sudah berbicara bahasa Inggris, atau ketika menuliskan di papan tulis materinya sudah dalam bahasa Inggris, sehingga secara tidak langsung mahasiswa juga belajar bahasa Inggris, walaupun dia misalnya contoh dia belajar gambar teknik dengan saya, tapi karena materinya dalam bahasa Inggris, dia sudah belajar belajar ilmu gambarnya, belajar bahasa Inggrisnya. Nah, menurut penelitian, ini kita juga kan tidak semuanya bisa kita beli peralatan untuk riset itu. Nah, oleh karena itu perlu kita kerjasama riset internasional untuk mencapai tujuan UNP itu skala internasional. Perlu bekerjasama riset dengan dosen-dosen yang dari kampus luar, yang kampus tinggi, yang punya budaya riset bagus dan publikasi yang bagus. Nah, selanjutnya begitu juga pengabdian. Nah, apa yang kita bangun, yang sudah kita riset, kita terapkan kepada masyarakat kita, dan kita juga harus berkontribusi kepada masyarakat dunia. Contohnya negara-negara yang itu di bawah kita teknologinya, misalnya kan Timur Leste, Myanmar, ya, negara-negara yang masih memerlukan tenaga-tenaga ahli yang untuk membantu masyarakatnya untuk berkembang. Nah, artinya apa? Ketika kita sudah seperti itu, dengan sendirinya kita punya kontribusi kepada UNP. Hal yang unik yang saya lakukan salah satunya adalah
melalui publikasi. Nah, di UNP ini ada satu jurnal yang sudah diakui internasional. Jurnal yang sudah diakui itu adanya di bawah Departemen Teknik Mesin, jurnal teknik mekanik. Dia sudah diakui secara internasional dan sudah artinya itulah kontribusi unik yang saya bangun sehingga itu memberikan dampak kepada Universitas Gajah Padang di mata dunia. Nah, seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak dengan hubungan ideal antara dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, Pak? Baik, yang pertama mahasiswa dengan dosen ya. Jadi kita memang berkembang, ya, berkembang. Artinya kalau kita lihat kalau di negara lain, negara UK, misalnya di negara-negara maju ya, di Inggris, di Eropa. Di Inggris, di Eropa sana, itu di Amerika, dosen itu seperti berteman. Nah, jadi ini bukan perkara antara budaya Barat dan budaya Timur, tapi perkara perkembangan peradaban suatu wilayah. Nah, di Amerika sana, Amerika itu memang seperti itu, karena mereka berkembang. Kalau dulunya mereka sama dengan kita punya budaya yang budaya Timur. Nah, sekarang ini kita itu berkembang. Sekarang ini ada lagi generasi namanya generasi Gen Z yang milenial. Generasi milenial ya. Yang terbaru generasi Alpha. Nah, tentu pola hubungan antara dosen dengan manusia dengan mahasiswanya juga harus berubah karena si mahasiswanya juga berubah, tapi tentu tetap dengan mengedepankan adab-adab ketimuran. Nah, dosen tidak boleh membatasi dirinya ketika untuk mengajar. Nah, tapi ada batas-batasan tertentu hubungan antara dosen dan mahasiswa. Nah, itu tetap harus dijaga. Nah, saya kira itu. Nah, terkait dengan tenaga pendidik, itu tenaga pendidik ini ya contohnya teknisi bagian administrasi, tentu hubungannya adalah hubungan profesional ketenagakerjaan. Tentu kita sesama Universitas Akademika ini menganggap semuanya adalah bagian dari keluarga kita. Nah, hubungannya hubungan profesional berdasarkan penugasan yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi saya kira juga seperti itu. Begitu juga dengan hubungan mahasiswa dengan administrasi kampus. Nah, itu juga hubungan kekeluargaan seharusnya. Nah, ketika mahasiswa mengurus sesuatu, si tenaga pendidikan juga harus melayani mahasiswanya. Nah, cuman kan kadang-kadang sering terjadi penumpukan mahasiswa sehingga jam-jam yang tidak tepat sehingga terjadinya hubungan-hubungan yang tidak baik ya, karena marah ini segala macam. Tapi saya kira itu biasa dalam kehidupan ini. Yang penting bagaimana kita menyikapi itu secara baik saja. Sekali itu. Yang kedua, Pak, gimana cerita pengalaman Bapak saat pertama kali bekerja di kampus UNP ini, Pak? Pertama kali ya. Pertama kali menjadi dosen UNP ini saya itu dimulai tahun 2017. Sebelumnya saya juga sudah mengajar juga dulu di akademi komunitas, mengajar mahasiswa D2, cuman saya statusnya belum sebagai dosen tapi sebagai tenaga pendidik. Nah, ketika di 2017 saya pertama mengajar di sini, saya merasa bahwa saya sebagai seorang dosen yang punya tridharma, kewajiban melaksanakan tridharma. Sebelumnya tugasnya hanya mengajar. Nah, tapi setelah saya ketika mengajar di kampus ini, di UNP ini, saya tidak hanya punya kesempatan untuk mengajar, tapi juga melaksanakan dharma yang lain seperti penelitian, pengabdian. Nah, saya punya hobi dan punya kemampuan yang kuat untuk meneliti, membuat suatu karya, mendesain suatu mesin. Nah, hasil-hasil yang sudah saya kembangkan di universitas melalui riset itu, dan saya juga punya rasa empati kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, sehingga apa selama ini yang saya kembangkan, yang saya buat itu bisa diterapkan ke masyarakat untuk memecahkan masalah yang terjadi atau mengembangkan potensi-potensi daerah mereka atau membantu mereka dalam menjalankan usaha. Nah, itu yang membuat saya
pengalaman saya ketika mengajar di sini. Jadi berbeda dengan tempat sebelumnya. Motivasi menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital saat ini Pak, kan sekarang banyak AI Pak. Nah, yang pertama, jadi menarik sekali ya soal AI. Yang pertama, kita tidak boleh membatasi diri kita dengan teknologi. Misalnya teknologi berkembang terus kita tidak mau mengikutinya, kita tetap dengan versi yang lama, itu tidak boleh. Nah, kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan. Nah, contoh tadi ya dengan AI itu sangat boleh, sangat disarankan untuk menggunakannya. Tapi kita mesti sama halnya juga dengan dulu ketika Google digunakan. Nah, orang dulu mengambil saja datanya di Google tanpa verifikasi. Nah, sekarang muncul lagi AI. Nah, kita juga tidak bisa saja mengambil data yang ada di data atau informasi yang diberikan AI secara penuh. Kita harus verifikasi data yang diberikan kepada kita. Nah, kita baca ulang lagi. Yang penting itu adalah budaya literasi kita, budaya verifikasi. Jadi tidak hanya menyalin saja apa yang ada di AI itu, tapi tanpa kita pahami apa maksud yang disampaikannya. Jadi dalam sekarang era digital ini tidak boleh orang menutup dirinya. Mereka harus mengikuti perkembangan zaman, cuman harus bagaimana memanfaatkan AI ini, teknologi digital ini untuk memperkuatnya dalam memahami sesuatu atau dalam belajar terhadap sesuatu. Nah, dulu orang belajar itu susah. Ya, belajar susah, harus baca buku ini segala macam. Sekarang dengan AI itu bisa lebih mudah. Nah, dulu belajar itu membaca itu sifatnya kan tidak interaktif, tapi dengan AI kita bisa berkomunikasi interaktif. Nah, misalkan kita beri pertanyaan, kita ingin minta penjelasan lebih dalam atau lebih lanjut, AI dia bisa menjawab gitu. Nah, artinya apa? AI ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan. Nah, keputusannya tetap dari diri kita. Sama contohnya misalnya gini. Mungkin semuanya sudah pernah nonton film Iron Man. Ya. Iron Man itu Tony Stark itu dia punya artificial intelligence namanya Jarvis dan Miss Friday kan. Nah, Jarvis dan Miss Friday ini fungsinya sebagai asisten, keputusannya tetap di Tony Stark. Nah, dia malah AI ini membantu Jarvisnya, AI-nya ini si Jarvis sama Friday itu membantu mempercepat. Nah, dengan begitu juga kita bisa mempersingkat waktu. Contoh kita mengedit video, bisa waktunya lebih cepat dan hasilnya lebih baik karena ada yang memberikan saran-saran. Nah, AI itu sifatnya memberikan saran kepada kita. Nah, kita yang memutuskan mana yang akan dipakai. Nah, jadi kita tidak boleh anti terhadap perkembangan teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk mempermudah kita, mempercepat kita dalam memahami materi yang sedang kita pelajari. Jadi tantangannya sekarang itu jangan hanya sekedar ambil saja, tapi gunakan dia sebagai alat bantu untuk belajar. Nah, bukan sebagai sebagai anak buah. Nah, misalnya pesuruh, tolong buatkan tugas. Nanti generate copy, masukkan, kumpulkan ke dosen. Tidak seperti itu. Tapi jadikan dia asisten yang membantu kita untuk memudahkan dan mempercepat memahami apa yang kita pelajari. Nah, saya kira seperti itulah yang untuk perkembangan teknologi digital, terutama tentang AI saat ini. Baik Pak, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat peran seseorang dosen dalam membentuk karakter dan budaya akademik di kampus Pak? Ini jadi pendidikan di perguruan tinggi itu adalah pendidikan dewasa. Misalnya pendidikan karakter yang paling bagus itu adanya di golden age. Itu di umur dari usia dini ya. Usia dini sampai mereka ke usia remaja. Nah, di sana adalah pembentukan karakternya. Nah, kalau di perguruan tinggi sebenarnya sudah pemantapan keilmuan saja. Nah, jadi tapi kondisinya kan masih banyak juga yang punya karakter akademik yang tidak bagus ya, lebih banyak mementingkan bermain, lebih peduli terhadap game misalnya daripada tugas yang dilakukan. Nah, untuk peranan dosen saat ini sebenarnya ya, kalau di kampus-kampus yang maju ya dosen hanya fokus kepada pemberian tugas.
pengajaran dan proses pengajarannya, bukan proses pendidikannya. Nah, cuma kita UNP ini sebagai kampus pendidikan, sehingga dosen pun ikut dalam melaksanakan pendidikan, bukan hanya mengajar saja. Salah satunya adalah pendidikan karakter, bagaimana mengarahkan mahasiswa ini, ya, bukan mengubah. Kalau mengubah orang tidak bisa, tapi mengarahkan mahasiswa ini punya karakter yang bagus. Misalnya karakter kinerjanya. Karakter kinerja itu ya tangguh, ya, dikasih tugas banyak tangguh, ulet, kerjanya selesai, tuntas, betul-betul. Kalau dosen itu kan harus diperiksa tugas mahasiswa itu, sehingga kalau salah diberitahu, suruh ulang lagi. Nah, itu berarti mengajarkan karakter kerja tuntas. Nah, terus kalau dikasih tugas banyak, nah, supaya apa? Supaya mereka menjadi orang yang tangguh. Nah, misalnya tangguh dalam bekerja, nah, itu yang carikan. Nah, terus karakter sosial itu misalnya jujur. Nah, bagaimana mahasiswa itu tidak mencontoh, bagaimana tugas yang dibuat itu karyanya sendiri dan dia paham terhadap apa yang dikerjakannya. Nah, di sanalah kita membentuk karakter kejujurannya. Karakter sosial itu banyak. Bagaimana misalnya tugas ini harus dikerjakan secara berkelompok, supaya apa? Supaya mereka bisa punya karakter sosial yang bagus. Dia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda sukunya, orang yang berbeda gendernya, orang yang berbeda agamanya. Nah, jadi dia bisa bekerja tanpa memandang ras itu, gitu. Ya. Si Bapak ingin menjadi dosen di kampus ini, Pak? Motivasinya yang pertama itu ya beda dosen dengan guru. Kalau guru punya kewajiban hanya mengajar saya. Nah, sedangkan dosen salah satunya itu adalah riset. Dan saya punya hobi dan kemauan untuk melakukan riset, membuat sesuatu yang lebih baik, ya, membuat suatu produk. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk menjadi dosen, karena dosen tidak hanya mengajar, tapi juga punya kesempatan untuk riset dan juga punya kesempatan untuk melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat. Jadi karya yang dibuat itu tuh bisa diterapkan ke masyarakat. Nah, itulah yang menjadi motivasi besar saya ingin menjadi dosen itu. Nah, juga bedanya ketika kalau kita menjadi guru di SMK, dia tingkatnya masih di tingkat pengajaran. Nah, mengajarnya masih siswa. Kalau di perguruan tinggi sudah mengajar mahasiswa, tentu dengan cara mengajar yang berbeda, karena sudah andragogi, mengajar orang dewasa. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menyeimbangkan antara kegiatan mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Pak? Nah, jadi setiap dosen itu setiap semester itu ada namanya beban kinerja dosen. Nah, beban kinerja dosen itu tadi yang pertama adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, dalam kampus Merdeka sekarang itu boleh itu tuh dilebihkan kemana? Misalnya ada dosen itu dia lebih ke penelitian, berarti dia mengajarnya dengan kondisi standar. Nah, dia lebih fokus kepada risetnya. Atau boleh dia mengajar itu lebih banyak, dia misalnya mengajar itu 60%, 30% riset, 20% riset, 20% pengabdian. Itu boleh. Jadi tergantung dari dosennya bagaimana dia bisa membagi waktunya, ya, mengajar, riset, dan pengabdian. Nah, begitu juga dalam di mana saja. Sebenarnya ini selalu yang menjadi cerita negatif, padahal itu tuh baik. Ya, contohnya dalam riset dan pengabdian itu boleh dosen itu mengajak mahasiswa. Nah, sebagai bagian dari penelitian. Nah, jadi kalau kita membawa mahasiswa ikut, maka tentu akan banyak tenaga membantu. Nah, waktu kita bisa berkurang, pekerjaannya bisa cepat selesai dalam riset, dan mahasiswa juga punya pengalaman. Nah, untuk penelitian dan pengabdian. Kalau untuk pengajaran itu memang ditamakan harus dosennya yang masuk kelas, karena dosen inilah yang bertanggung jawab, karena yang mengajar kelas itu adalah orang yang harus profesional. Nah, boleh tidak dosen itu pakai asisten dosen dalam mengajar? Boleh. Boleh, tentunya dalam mereka tugas, membantu memeriksa tugas mahasiswa. Nah, itu boleh. Tapi dalam menyampaikan materi, dalam pengelolaan kelas, itu wajib dosennya.
karena yang mengajar itu dia harus orang yang profesional, sifatnya di tiga itu sebagai asisten gitu kali. Nah, seperti itu ya. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami Pak. Lebih dan kurang kami mohon Lebih dan maaf. kurang Ya. kami mohon maaf Pak. Terima kasih untuk membantu Waktunya, Pak. tugas kami Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin